Assalamualaikum. Kami dari kelompok 11 PBL Pelayanan Kefarmasian akan membahas tentang kasus 3. Kami terdiri dari Jihan Nafis, Ariyanti Lestari, Nadia Firda, Laila Tulmasudah, Rehan Rahma, Nur Aulia, dan Monica Arzela. Berikut kasus dan resepnya, yaitu seorang pasien datang ke apotik untuk menembus resep dokter dengan keluhan mual, muntah, dan nyeri pada lambung. Pasien baru pertama kali mendapatkan obat tersebut dan meminta obat diambil untuk 5 hari. Berikanlah pelayanan kefarmasian dengan menggali informasi yang Anda butuhkan dan memberikan informasi sesuai dengan kebutuhan pasien. Untuk selanjutnya ada belangko screening resep. Untuk nama pasiennya yaitu Tuan Husna, jenis kelamin laki-laki. Untuk indikator persyaratan administrasi terdapat nama dokter, alamat, dan tanggal resep. Sedangkan untuk persyaratan farmaseutik terdapat nama obat, jumlah obat, dosis, dan aturan pakai. Lalu untuk persyaratan klinis ada tepat indikasi, tepat dosis, dan tepat waktu penggunaan. Mah, apa sih penyakit mah itu? Penyakit mah atau juga disebut gastritis merupakan suatu keadaan kesehatan di mana terjadi pembengkakan, peradangan, atau iritasi pada lapisan lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada lambung. Penyakit ini biasanya dapat menyerang secara tiba-tiba dan berlangsung singkat. Namun, ada saatnya merupakan bagian penyakit kesehatan yang serius dan berlangsung cukup lama. Penyakit mah ini dapat terjadi karena kurangnya mekanisme pertahanan senyawa bikarbonat yang melindungi dinding lambung dari serangan asam hidroklorid yang dikeluarkan oleh mukosa lambung bersamaan dengan dicernanya makanan sehingga menyebabkan rusak dan radangnya dinding lambung. Gejala mah yang pertama biasanya rasa perih dan kembung di ulu hati, mual dan muntah, pendarahan saluran cerna. Mah tidak selalu menimbulkan gejala, namun yang paling sering terjadi dari mah adalah mual, kembung, perih, dan tidak enak pada ulu hati. Sedangkan kemungkinan gejala lainnya adalah muntah, sakit saat buang air besar, sering bersendawa, sering merasa lapar, perasaan penuh di bagian atas setelah makan. Keadaan penderita mah biasanya memburuk setelah makan, namun tidak kemungkinan keadaan akan membaik setelah makan. Patofisiologi mah, yaitu awalnya dikarenakan obat-obatan, alkohol, empedu atau enzim pankreas yang dapat merusak mukosa lambung, mengganggu pertahanan mukosa lambung, dan memungkinkan peradangan. Respon mukosa lambung terhadap kebanyakan penyebab iritasi tersebut adalah dengan regenerasi mukosa. Karena itu, gangguan-gangguan tersebut seringkali menghilang dengan sendirinya. Dengan iritasi yang terus-menerus, jaringan menjadi meradang dan dapat terjadi pendarahan. Masuknya zat-zat seperti asam dan basa kuat yang bersifat korosif dapat mengakibatkan peradangan pada dinding lambung. Selanjutnya, etiologi atau penyebab dari penyakit mah. Mah terjadi karena rusaknya mukus di daerah dinding lambung. Rusaknya mukus pelindung ini bisa menyebabkan peradangan pada mukosa lambung. Rusaknya mukus pelindung disebabkan oleh beberapa hal berikut ini. Yang pertama, terlalu berlebihan mengkonsumsi obat anti nyeri seperti obat anti radang non-steroid atau aspirin, mengkonsumsi alkohol yang berlebihan, infeksi dari bakteri Helicobacter pylori, adanya penyakit autoimun, cairan empedu yang sampai ke lambung, menggunakan kokain secara sembarangan, dan mudah mengalami stres. Selanjutnya yaitu permasalahan. Yang nomor 1 yaitu komponen resep tidak lengkap, tidak terdapat nomor SIP, alamat praktek dokter, nomor telepon dokter, tidak terdapat tanda tangan dokter penulis resep, identitas pasien tidak tercantum seperti umur dan alamat. Yang kedua yaitu Milanta dan ranitidin tidak boleh diminum bersamaan. Milanta sebelum makan dan ranitidin sesudah makan. Yang ketiga, obat flamar mengandung natrium diklofenak sehingga kontraindikasi dengan penderita tukak lambung. Oleh karena itu, direkomendasikan penggantian dengan paracetamol.
Yang terakhir, yakni nomor 4, yaitu pasien meminta menebus obat selama 5 hari. Jadi, dibuatkan kopi resep. Kita masuk ke penyelesaian kasus. Nah, di mana kasus pertama yaitu terdapat belangko resep yang tidak lengkap. Untuk penyelesaiannya sendiri, yang pertama, apoteker harus berusaha menghubungi dokter penulis resep. Yang kedua, apabila tidak dapat dihubungi, apoteker harus memastikan bahwa isi obat dalam resep sudah sesuai dosis dan indikasinya. Yang ketiga, meskipun dokter penulis resep telah berhasil dihubungi, perlu didokumentasikan secara tertulis bahwa pada resep tersebut sudah dihubungi dokternya dan diberikan catatan nama dan tanggal oleh apoteker. Dan yang terakhir, apabila dokter penulis resep tidak dapat dihubungi dan apoteker masih ragu-ragu dalam mengambil keputusan, resep yang tidak lengkap tersebut sebaiknya dikirimkan kembali kepada dokter penulis resep. Permasalahan yang kedua yaitu terdapat 2 jenis obat asam lambung, terdapat ranitidin dan milanta. Nah, ranitidin sendiri merupakan obat golongan H2 histamin blocker yang sering digunakan untuk mengurangi produksi asam lambung. Sedangkan milanta adalah obat antasida yang bermanfaat untuk meredakan gejala sakit mah seperti mual, sakit atau perih di perut. Nah, karena kedua obat ini memiliki mekanisme kerja yang sama, lebih baik ditanyakan lebih lanjut ke dokter apakah benar-benar memerlukan kombinasi dari kedua obat tersebut. Permasalahan yang ketiga yaitu flamar kontraindikasi dengan pasien asam lambung. Nah, sebaiknya dikonfirmasikan lagi kepada dokter dengan saran penggantian ke paracetamol karena paracetamol dipercaya lebih aman untuk penderita asam lambung. Dan yang terakhir, kasusnya yaitu pasien hanya mengambil obat untuk 5 hari. Untuk sediaan milanta suspensi, karena sediaannya botol, pasien harus mengambil 1 botol. Untuk ranitidin, karena dikonsumsi 2 kali sehari, dan pasien hanya menebus 5 hari, jadi harus menebus sebanyak 10 tablet. Nah, untuk paracetamol ini, apabila dikehendaki oleh dokter, selamatnya diganti oleh paracetamol, maka konsumsinya 2 kali sehari, selama 5 hari, sama dengan ranitidin, berarti pasien harus menebus 10 tablet. Selamat pagi Ibu, selamat datang di Apotek Sehat. Perkenalkan, saya Apoteker Raihan yang bertanggung jawab di apotek ini. Ada yang bisa saya bantu? Selamat pagi Pak, saya ingin menebus resep dokter yang saya bawa dari klinik Maliki. Ini resepnya. Baik Bu, saya lihat terlebih dahulu untuk resepnya. Mohon maaf Bu, resepnya ini masih belum lengkap dan juga ada beberapa obat yang tidak boleh dikonsumsi secara bersamaan. Apabila saya konfirmasikan dahulu kepada dokter bagaimana ya Bu? Baik Pak, tidak apa-apa. Baik Bu, mohon ditunggu sebentar. Mohon maaf Bu, kami sudah mengkonfirmasikan obat kepada dokter. Bahwasanya obat milanta dan ranitidin tidak boleh diminum secara bersamaan. Jadi cara minumnya, milanta sebelum makan dan untuk ranitidin setelah makan. Baik Pak. Untuk obat flamar itu mengandung natrium diklofenak. Jadi bahaya jika ibu minum karena ibu mempunyai tukak lambung. Jadi saya rekomendasikan obat flamar diganti dengan paracetamol ya Bu. Iya Pak, tidak masalah. Berarti untuk obatnya ini saya membeli milanta, ranitidin dan flamarnya diganti paracetamol ya Pak? Iya Bu. Mohon maaf Bu, ibu akan menebus berapa obat ya? Saya mau menebus obat untuk 5 hari saja. Baik Ibu. Untuk milanta 1 botol harganya 15.000, ranitidin 1 strip harganya 3.000, dan paracetamol 1 strip harganya 2.000. Jadi totalnya 20.000 ya Bu untuk 5 hari. Baik Pak. Baik Ibu, mohon ditunggu sebentar, saya siapkan terlebih dahulu. Atas nama pasien Husna. Ini Ibu obatnya untuk pemakaian 5 hari ya Bu. Obat pertama ini milanta, diminum jika Ibu merasakan sakit di perut saja. Cara minumnya 1 kali sehari sebanyak 1 sendok makan, sebelum makan ya Bu. Dan ini untuk 5 hari saya beri 1 botol. Obat kedua ini ranitidin, diminum 2 kali sehari, minumnya setelah makan ya Bu. Dan ini untuk 5 hari saya beri 10 tablet. Untuk obat milanta dan ranitidin mempunyai mekanisme kerja di dalam tubuh yang sama Bu. Jadi harus diperhatikan jika akan mengonsumsi kedua obat itu. Obat ketiga ini paracetamol, diminum 2 kali sehari, pagi dan malam ya Bu.
Dan ini untuk 5 hari saya beri 10 tablet. Baik, terima kasih banyak, Pak. Untuk informasi tambahan, ketiga obat ini jauhkan dari anak-anak ya Bu, dan simpan di dalam suhu ruang dan terhindar dari cahaya matahari secara langsung. Apakah sudah jelas Bu? Iya, Pak, penjelasannya sudah jelas sekali. Mohon maaf Ibu, apakah boleh Ibu mengulangi apa yang saya sampaikan tadi? Iya, untuk obatnya Milanta diminum jika terasa sakit saja diminumnya. 1 sendok makan sebelum makan. Kemudian ranitidin diminum 2 kali sehari setelah makan. Dan paracetamol diminum 2 kali sehari pagi dan malam. Baik Ibu, terima kasih. Apakah ada yang perlu dijelaskan lagi Bu? Penjelasannya sudah sangat jelas sekali. Terima kasih banyak, Pak. Baik Ibu, ini kopi resepnya. Semoga lekas sembuh. Sekian dari kami, terima kasih sudah menonton.